Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai norma. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Hansen, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Iya, Bu. Jadi, kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian norma. Ada yang masih ingat apa itu norma? Lupa, Bu. Lupa? Coba Hansen, masih ingat nggak apa itu norma? Lupa, Bu. Yang lain ada yang ingat nggak? Enggak, Bu. Ya kalau nggak ada yang ingat, baiklah Ibu akan mereview kembali. Norma itu adalah suatu kaidah atau ketentuan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi udah ingat kan apa pengertian norma? Sudah, Bu. Oke baik, jadi hari ini kita masuk ke dalam macam-macam norma. Ada 4 norma yang mengatur kehidupan kita. Ada yang tahu? Coba Anggi. Norma agama, Bu. Ya benar sekali, Anggi ini pasti sudah belajar tadi malam kan? Sudah, Bu. Ya, buat anak-anak yang lain, contoh Anggi ya, biar kita itu belajarnya enak, jadi nyambung juga ketika Ibu bertanya. Ada yang tahu norma yang kedua apa? Enggak ingat, Bu. Anggi ingat? Ingat, Bu. Norma apa? Kesopanan, Bu. Ya, benar sekali. Anak-anak, tiru Anggi ya, sudah 2 norma disebutkan oleh Anggi. 2 lagi, masih ada yang tahu? Saya, Bu, saya. Coba-coba, ya Hansen coba. Norma kesusilaan, Bu. Ya, benar sekali. Yang terakhir ini coba Indah atau Cynthia, ada yang tahu nggak? Indah, Bu, indah. Ya, apa Indah? Norma hukum. Ya, benar sekali. Jadi, ada 4 norma yang mengatur kehidupan kita. Yang pertama itu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Jadi, Ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok, yaitu yang kelompok pertama, Hansen dan Anggi, kelompok yang kedua, Indah dan Cynthia. Kelompok yang pertama di sebelah kiri Ibu, dan yang kelompok kedua di sebelah kanan Ibu. Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok 1, yaitu membahas tentang norma kesusilaan dan norma kesopanan, kepada kelompok 2, norma agama dan norma hukum. Oke, Ibu akan memberikan waktu 15 menit kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan tugas yang Ibu berikan di dalam kelompoknya. Setelah 15 menit, maka Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Menit telah berlalu, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1, Hansen dan Anggi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani. Contohnya seperti jangan membunuh sesama manusia. Yang kedua, norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Contohnya itu, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Baik, Bu, kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Yeay. Jadi, yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah bagus dan sudah sangat benar. Selanjutnya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan kepada kelompok 2, Indah dan Cynthia. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Indah. Baik, saya Indah akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah norma agama, ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah. Contohnya, hormatilah bapak dan ibumu. Yang kedua, norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Contohnya menaati peraturan lalu lintas. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi diskusi kelompok yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 itu sudah sangat benar dan sudah sangat tepat. Apakah
Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya, Bu. Ya silahkan Indah. Begini, Bu, Indah kan belum ngerti. Kan katanya di norma agama itu berisi perintah. Itu maksudnya seperti apa, Bu? Oke baik, jadi norma agama ini kan merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah, ajaran-ajaran, dan larangan-larangan. Contohnya tadi itu disebutkan hormatilah bapak dan ibu. Jadi itu berupa perintah. Ketika kita menghormati orang tua, maka kita akan mendapatkan upah atau pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun ketika kita melanggar perintah tersebut, maka kita akan mendapat sanksi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi seperti itu Indah, apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Oke baik, sekian pertemuan hari ini. Kita tutup dengan selamat siang dan sampai jumpa.